Hai, apa kabar? Bosen ya belajar di rumah terus? Tetap semangat ya di masa pandemi ini. Kali ini kita akan belajar tentang sintesis protein. Eits, tenang aja, belajar kali ini dijamin gak bikin bosen. Perkenalkan, saya Alfredo Alsius, nomor absen 2. Saya Arsedia Yanurita, nomor absen 7. Saya Christopher Nathanael, nomor absen 10. Saya Nabila Syida, nomor absen 24. Saya Reza Febriansyah, nomor absen 29. Belajar apa kita hari ini? Hari ini kita akan belajar apa sih yang dimaksud sintesis protein, bagaimana proses sintesis protein terjadi, apa itu tahap transkripsi, apa itu tahap translasi, dan apa saja fungsi dari sintesis protein. Apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah dari DNA yang berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat di dalam sintesis protein adalah 20. Adapun hasil akhir dari sintesis protein ini adalah terbentuknya protein fungsional seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Proses sintesis protein. Proses sintesis protein ini terdiri menjadi dua tahapan, yaitu yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan DNA menjadi mRNA. Lalu selanjutnya ada translasi. Translasi merupakan lanjutan dari transkripsi, yaitu mRNA akan diubah menjadi protein. Jadi, proses sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA akan menjadi protein. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tahapan transkripsi. Tahapan transkripsi terjadi di dalam inti sel. Lalu, proses apa yang terjadi dalam tahapan transkripsi ini? Proses yang terjadi adalah informasi DNA akan disalin dalam bentuk mRNA atau messengers RNA. Selanjutnya, dalam tahap transkripsi kita membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama ada promoter, yaitu tempat menempelnya enzim RNA polimerase. Lalu ada DNA template, tempat bergeraknya enzim RNA polimerase. Dan DNA non-template sebagai cetakan rantai mRNA. Jadi, RNA polimerase akan bergerak dari 3 aksen ke 5 aksen untuk membentuk rantai mRNA dari 5 aksen ke 3 aksen. Oke, sekarang kita masuk dalam proses transkripsi yang diawali dengan inisiasi. Pada tahap ini, RNA polimerase akan menempel pada urutan basa nitrogen spesifik yaitu promoter. Setelah RNA polimerase menempel, maka gelembung transkrip akan terbentuk. Barulah pembentukan mRNA dimulai. Selanjutnya, tahap elongasi. Pada tahap ini, RNA polimerase akan membentuk dan memanjangkan mRNA dengan memasangkan basa nitrogen pada RNA. Tahap terakhir yaitu terminasi. Pada tahap ini, RNA polimerase akan berhenti di terminator yang berisi basa nitrogen spesifik. Lalu, RNA polimerase akan terlepas dari DNA dan mRNA pun akan lepas menuju ke tahap sintesis protein selanjutnya. Next, translasi, yaitu proses penerjemahan mRNA menjadi protein yang terjadi di ribosom. Hal yang perlu diingat adalah aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A di mRNA akan berikatan dengan U di tRNA, dan U akan berikatan dengan A, G dengan C, dan C dengan G. Pada tahap inisiasi, subunit kecil akan menempel pada mRNA dan bergerak sampai mencapai start codon yaitu AUG. Lalu, tRNA inisiator yang membawa asam amino metionin akan menempel pada start codon dan ribosom subunit besar akan ikut menempel juga. Nah, tRNA inisiator ini akan menempel pada sisi P atau polipeptida. Pada tahap elongasi, tRNA lain akan masuk ke sisi A membawa asam amino sesuai kodon. Metionin di sisi P akan berpindah ke sisi A dan akan terjadi translokasi. tRNA yang tadinya di sisi A geser ke sisi P dan seterusnya sampai membentuk rantai asam amino dengan banyak ikatan peptida atau polipeptida. Tahap akhir adalah terminasi, terjadi ketika stop codon sudah mencapai sisi A lalu datang rilis faktor protein yang menempati sisi A.
yang menyebabkan polipeptida akan terputus dari tRNA, kemudian keluar dari ribosom, dan kompleks translasi pun terpisah satu sama lain. Setelah mengetahui tahapan-tahapan sintesis protein, sebenarnya fungsi sintesis protein itu untuk apa sih? Sintesis protein ini merupakan proses inti yang terjadi di dalam sel. Protein sendiri memiliki fungsi utama dalam sejumlah proses metabolisme tubuh seperti enzim, protein struktural, dan struktural sel. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai zat penyusun tubuh serta penghasil enzim dan hormon. Kesimpulan yang dapat diambil dari video ini adalah sintesis protein ini merupakan proses inti yang terjadi di dalam sel, menyeimbangkan hilangnya protein seluler atau degradasi melalui produksi protein baru. Singkatnya, sintesis protein adalah proses terjadinya pembentukan protein melalui tahapan transkripsi dan translasi. Tahapan sintesis protein meliputi proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Protein tersebut berfungsi untuk menjaga fungsi sel dan organ tubuh.